ekonom sendiri seperti apa, Pak? Khususnya kalau kita lihat ya yang menjadi tantangan juga ini pengawasan terhadap kartel-kartel begitu yang seperti yang terjadi di minyak goreng. Ya, ini agak susah ini Mbak ya, kalau kita sudah menyebut kartel ini. Ini karena tudingan berat ini. Ya, jadi begini ya. Jadi kalau ketika harga-harga itu serentak naik, ya, apa yang bisa kita harapkan? Ya, justru ya, ketika harga-harga itu melonjak naik, ya, itu hukum alamnya ya memang semua akan naik. Ya kita tidak bisa melawan hukum alam itu. Ya. Bahkan kalau kita melawannya, ya seperti yang sudah kita pernah lakukan, ya, ketika harga CPO naik, harga minyak goreng dunia naik, kita mencoba untuk menahannya dengan menerapkan HET, ya, harga eceran tertinggi, ya di 14.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyelundupan, ya, penggelapan, ya, penimbunan, penyelundupan yang kemudian berujung kepada langkanya minyak goreng yang kemudian kita sebut sebagai tindakan kartel. Ya. Padahal itu ya yang melakukan penyelundupan mungkin bukan para oligarkinya, bukan oligopolinya, ya. Yang melakukan penyelundup bisa siapa saja itu. Ya, karena apa? Karena ada insentif untuk melakukan penyelundupan, penimbunan dan penyelundupan. Jadi yang terjadi adalah sekarang ini di tengah kondisi harga-harga secara umum itu naik, akan sangat wajar kalau kemudian harga-harga semuanya ikut naik dan itu bukan kesepakatan gelap ya, kesepakatan jahat dari para oligarki oleh oligopoli ya, yang kemudian kita sebut sebagai kartel. Jadi kita harus hati-hati untuk menyebutnya sebagai kartel. Makanya Ya. kita bisa melihat sekarang ini tudingan bahwasanya adanya kartel di minyak goreng sampai sekarang juga belum terbukti ya. Bukan berarti tidak ada ya, tetapi saya tidak mengatakan itu belum terbukti karena memang tidak mudah untuk kita menudingnya kartel ketika memang harga secara umumnya itu naik. Kecuali ya kondisinya adalah harga itu biasa-biasa saja ya. Tahu-tahunya ada harga yang melonjak tinggi dan ada bukti bahwasanya melonjaknya harga itu disebabkan kesepakatan jahat para produsen. Nah, itu yang bisa kita sebut kartel. Tapi kalau kondisinya sekarang ini semuanya dunia bahkan itu mengalami kenaikan dan kemudian produsen kita di dalam negeri menaikkan harga, itu adalah hukum alam yang memang harus bisa kita terima ya. Tinggal bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah mengatasi dampak dari kenaikan harga itu. Bukan mengatasi kenaikan harganya ya, tetapi Ya. mengatasi dampak dari kenaikan harga itu. Oke, ini menarik kalau kita berbicara dugaan kartel begitu dari KPPU sendiri kan menyebutkan sudah mengumpulkan 2 barang bukti dan bahkan sebelumnya menteri kita juga sempat mengatakan begitu ya bahwa tampaknya kalah begitu ya terhadap, para pihak-pihak yang diduga kartel ini sendiri. Nah sebetulnya apa yang perlu dibenahi begitu dalam sistem kita begitu Pak, Nasim menurut Anda? Ya, saya kira kalau kita berbicara aturan undang-undang mungkin sudah jelas semua, ya kan. Apa yang menjadi tuntutan bagi penyelewengan-penyelewengan termasuk dalam beberapa undang-undang dan perpres dalam penimbunan dan lain-lain. Tetapi dari situ memang terus terang jujur saya sampaikan banyak celah-celah dalam membela di situ. Seperti sesuai dengan beberapa undang-undang itu ada yang dianggap penimbun itu harus minimal uh, tidak boleh melebihi 3 bulan. Jadi kalau sebelum 3 bulan ditimbun itu masih aman. Nah, selalu celah-celah ini kan yang diambil ya. Nah, kalau itu namanya oligarki, mafia, kartel, atau Netflix kalau kayak di film, nah, saya yakin Mbak Pak Abdullah kita ini Indonesia kaya sumber daya alam, khususnya kalau kita berbicara sawit. Ya kan kalau kita mau memperkuat domestik kita mau ekstrim misalkan ya, misalkan ekstrim, tapi tidak harus seperti itu ya karena ini kan sangat baik bagi kita untuk mengekspor memang harus sangat tinggi dan cukup luar biasa yang dibutuhkan oleh luar untuk ekspor kita di sawit. Kita mengadakan misalkan moratorium ya kan, makanya seperti Pak Abdullah tadi bilang kita memperkuat mengadakan HET. Nah jangan salah lah di beberapa bulan ini, mulai dari akhir 2021 sampai awal 2022, Kementerian Perdagangan itu sempat sudah membuat permen itu 8 kali yang berubah-berubah. Nah, selalu berubahnya itu kan karena situasi kondisi yang berjalan. Di samping itu perubahan itu juga melihat bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan dari di antara kementerian termasuk
hasil dari Rakortas dan Ratas. Jadi sebetulnya sudah ditetapkan masalah DMO, DPO, HET dan semua itu sudah diatur. Nah, setelah HET dikhususkan kepada curah dan itu dibuka kepada pasar pokok, pasar umum ya kan, distribusi umum minyak goreng kemasan itu mulai membludak, itu pun dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini sebetulnya kan sudah jelas di sini sebetulnya hasil penemuan dari kemarin kita juga mengundang teman-teman dari KPPU, teman-teman dari Satgas Pangan, dan jujur mereka menyampaikan semua permasalahan ini sudah terjadi mulai dari hulu sampai ke hilir.